فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa li Ahmad bisanadin jayyid. Dan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, marfu'an, secara marfu'. Artinya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nas, sesungguhnya termasuk syirarin nas bi kasri syin, jamak dari syar, af'al tafdhil. Ini bacanya syirar, bentuk jamak dari kata syar, yang mana syar itu adalah isim tafdhil. Aslinya itu adalah asyar. Ya, aslinya adalah asyar, ahsan. Ya. Dan yang semisal itu. Tapi karena sering dipakai, jadinya alifnya dihilangkan, jadinya syar. Sama seperti khair, aslinya adalah akhyar, lebih baik. Tapi karena sering dipakai, dihilangkan jadinya khair. Jadi bukan baik khair itu, tapi lebih baik. Hadza khairun, gitu. Sesungguhnya orang yang paling jelek adalah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Adalah orang yang mendapati tanda-tanda kiamat. Ai muqaddimatiha, ka khurujid dabbah, seperti keluarnya binatang tertentu yang bisa berbicara kepada manusia. Wa tulu isyamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dalam keadaan mereka masih hidup. Orang kafir, karena yang mendapati tegaknya hari kiamat itu adalah orang kafir. Adapun orang mukminnya sudah diwafatkan oleh Allah sebelum itu, dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang berhembus yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya ada iman, sehingga orang mukmin enggak mendapati peristiwa hari kiamat. Ini satu. Kemudian orang yang paling jelek yang kedua adalah walladzina yattakhidunal qubura masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ai bisolati indaha wa ilaiha, yaitu dengan cara solat di sampingnya dan solat menghadapnya, walaupun tidak ada bentuk bangunan masjid di atas kuburan itu, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau dibangun kuburan di atas atau dibangun masjid di atas kuburan lebih jelas lagi maknanya. Paham ya? Ini makna yang disebutkan di sini adalah makna yang mungkin jarang dipahami oleh banyak orang. Kalau membangun masjid di atas kuburan kan sudah jelas menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Tapi mungkin yang tidak terfikirkan oleh orang adalah makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah semata-mata dengan sholat di sampingnya atau menghadap ke arah kuburan. Maka kita telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumus sa'atu alaihim wa hum ahya annahum syirarun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang-orang yang hari kiamat itu tegak atas mereka dalam keadaan mereka hidup, bahwasanya mereka itu adalah manusia-manusia yang paling jelek. Wa minhum alladzina yusalluna indal kubur wa ilaiha, dan juga termasuk manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang sholat di samping kuburan dan menghadap kuburan. Wa yabnuna 'alaihal qibab, atau yang membangun di atas kuburan itu kubah-kubah.
Wa hadza tahdzirun li ummatihi, dan ini sekaligus sebagai peringatan kepada umatnya, antaf'ala ma'a kuburi nabiyihim wa salihihim mislama fa'ala haula'il asyrar. Ini peringatan bagi umat beliau dari melakukan terhadap kuburan nabi mereka dan orang soleh mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang jelek itu. Orang-orang jelek itu ngapain di kuburan? Sholat, dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka umat ini jangan niru perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jelek, supaya nggak sama-sama jadi orang jelek. Munasabatul haditsil bab, kaitan hadis ini dengan bab anna fihi tahzira min ittikhadil kubur masajid, bahwasanya di dalamnya terdapat peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Yusalla fi sahatiha wa yutabarraku fi biha, disolati di sekitarnya, sahah itu sekitarnya, halamannya, halaman kuburan, dan dicari keberkahan darinya. Li'annahu zari'atun ila syirki, karena itu merupakan perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula at-tahdziru minas sholati indal kubur, peringatan dari sholat di samping kuburan. Kenapa nggak boleh, Hanan? Ya, mengikuti perbuatannya orang yang jelek. Alasannya, hikmahnya kenapa kok nggak boleh sholat di samping kuburan? Biar apa? Azam, apa hikmahnya Azam? Kenapa kok dilarang? Duh, ini pembahasan intinya. Kenapa Akbar? Iya, kenapa kita nggak boleh sholat di samping kuburan? Pertanyaannya gitu. Iya, kenapa nggak boleh menjadikan kuburan masjid? Kenapa Lutfi? Masa syirik? Dia sholatnya untuk Allah. Benar. Wah gawat. Alih, perantara, karena dia perantara menuju kesyirikan. Dia sholatnya untuk Allah. Nanti lama-lama sholatnya untuk yang dikubur, paham? Jadi dia itu adalah perantara menuju kesyirikan. Kenapa nggak boleh sholat di samping kuburan? Karena merupakan perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, paham? Gitu. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena itu merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Atsaniyah, faedah yang kedua, anna man ittakhadha qubur sholihin masajid, bahwasanya orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid, li sholati fiha, untuk sholat di dalamnya, untuk sholat di sana, fahuwa min syiraril khalqi, bahwasanya dia itu adalah manusia yang paling jelek. Wa in kana qasduhu taqarrub ilallah, tuh, walaupun tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, niatnya kan bagus, dia sholat kan mau mendekatkan diri kepada Allah, tapi salah tempat, tempatnya di samping kuburan, maka dia menjadi orang paling jelek dengan perbuatannya itu. Walaupun niatannya adalah bagus, walaupun niatannya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalisah anna sa'ata taqumu ala syirarin nas. Faedah yang ketiga, bahwasanya kiamat itu tegak kepada orang-orang yang jelek. Orang-orang bagus enggak mengalami. Ya, orang-orang bagusnya, orang-orang yang berimannya sudah diwafatkan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah at-tahdziru minasyirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi. Yang keempat, peringatan dari kesyirikan dan perantara-perantaranya dan apa yang bisa mendekatkan kepadanya, termasuk diantaranya yang mendekatkan salat di samping kuburan. Mahmakana qasdu sahibi tilkal wasail, apapun tujuan dari yang melakukan perantara itu, sahib itu orangnya. Ya, jadi apapun tujuannya, walaupun tujuannya bagus, apa contoh tujuan yang bagus? Mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya.
ibadahnya bagus juga, sholat, iya kan. Yang jelek apanya ini? Pemilihan tempatnya. Yang jelek pemilihan tempatnya. Di mana sholatnya? Di samping kubur. Niatnya bagus, ibadahnya bagus, sholat, ibadahnya bagus. Nah, tapi salah tempat sehingga berubah orangnya, yang harusnya orangnya dengan melakukan itu jadi orang terbaik, orang yang paling bagus, berubah menjadi orang yang paling jelek. Hanya gara-gara salah apa ini? Tempat dalam melakukan ibadahnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Dengan ini selesai kita dari larangan apa? Beribadah di samping kuburan orang soleh. Walaupun yang diibadahi adalah Allah. Lantas bagaimana lagi kalau yang disembah, kalau yang diibadahi adalah selain Allah Subhanahu wa taala? Lebih-lebih jelek lagi tentunya. Nah,